Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali dengan pesan healing. Ya. Perception. Ya. Kita mungkin memiliki perbedaan persepsi dengan orang lain. Ya. Di sini dilambangkan dengan triangle atau segitiga ya. Dimana apa yang kita pikirkan nih ya, dari di sini mata batin kita atau mata ketiga atau apa yang menjadi visi misi kita terkadang nggak sama dengan orang lain. Nah, di sini pesan healingnya adalah ya kita mesti menghargai ya persepsi orang lain, pilihan hidup orang lain, dan bagaimana cara orang lain memilih jalan hidup atau memilih solusi atau jalan keluar ya atas permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kita pun juga punya persepsi dan prinsip sendiri ya. Dengan kita saling menghargai, otomatis meminimalisasi masalah hidup ya. Bayangkan kalau kita selalu memikirkan tentang persepsi orang lain yang nggak sama, yang berbeda sama kita jadi kepikiran kan, overthinking, atau malah berdebat karena kita merasa benar, dia merasa benar. Nah, ya otomatis menciptakan drama dalam kehidupan ya, dan itu malah membuat kita terbebani ya. Jadi ya orang lain berbeda, ya biarin aja. Ya, kita punya pegang prinsip sendiri, kita nggak harus sama, isi kepala aja udah beda ya pastinya ya. Tenang aja, segala resiko dan konsekuensi ya ditanggung masing-masing gitu. Memang sih terkadang kalau itu sama teman dekat, sahabat atau saudara, kita cenderung ingin meluruskan ya kalau memang pendapat, persepsi, opini mereka salah. Tapi ya kita sekedar mengingatkan ya, kalau memang mereka sudah merasa itu jalan yang terbaik buat mereka, itu benar buat mereka, ya kita hanya bisa mensupport aja, mendoakan yang terbaik ya. Karena untuk kita berdebat pun justru menambah masalah baru ya. Bayangkan kita aja udah punya masalah sendiri ya, apalagi kita mesti memperdebatkan prinsip hidup, pendapat orang lain ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya. The ever unfolding rose, crack it open, it's happening for you, not to you. Hidup tidak selalu sempurna atau tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita inginkan ya. Terkadang ada hambatan-hambatan, ada ibaratnya nih bunga mawar nih, ada yang patah gitu ya, atau ada kekecewaan, ada sakit hati, ada hal-hal yang nggak sesuai harapan. Nah, it's happening for you. Jika itu memang terjadi,
ya kita mesti bisa memahami bahwa sesuatu itu memang bukan buat kita gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kita menjalani hubungan dengan seseorang atau kita bekerja pada suatu tempat ya. Tetapi ada suatu ketika ada masalah yang ya seperti timbulnya perpecahan yang kita nggak bisa hindari, ya mau nggak mau kita harus sadari sudah waktunya selesai nih ya. Pekerjaan ini udah bukan buat kita lagi, seseorang ini memang bukan buat kita lagi. Nah itu yang perlu kita pahami dan kita sadari ya. Kita pun sesuatu, ibaratnya kita menjalani entah itu hubungan, pertemanan, bisnis atau pekerjaan, kalau emang udah rusak gitu ya, udah damage, kita sepertinya udah nggak bisa selamatkan lagi, ya kita mesti tahu diri untuk melepaskan. Artinya sesuatu hal ini memang sudah nggak bisa panjang sama kita, udah nggak bisa lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Imrama, where are you being called to journey to? Hari ini semesta akan memanggilmu ya. Kamu harus kemana hari ini, tujuanmu kemana, akan ada panggilan dari semesta. Nah petunjuk itu bisa datang melalui intuisi kamu. Jadi ketika kamu pagi mau beraktivitas itu nanti kamu seperti ada petunjuk atau panggilan, aku harus ngapain hari ini, aku harus kemana, aku harus bertemu siapa, aku harus mengerjakan apa. Nah itu seperti nanti itu ada tuntunan-tuntunan ya. Makanya jangan abaikan apa yang ada dalam intuisimu, atau ketika suara hati kamu seperti berteriak gitu ya, atau membisikkan sesuatu, kayaknya hari ini kamu mesti ke sini ya, atau coba ketemu dengan si A ya, atau coba kamu kerjakan ini dulu dibanding yang itu. Nah ada petunjuk-petunjuk seperti, nah itu panggilan ya, panggilan dari alam semesta, apa yang mesti kamu lakukan hari ini atau kamu mesti kemana ya, nanti kamu akan mendapat petunjuk itu ya. Jadi ibaratnya gini, ada seorang temen gitu ya, yuk hari ini kita ke tempat A, tapi kok hatimu tuh nggak enak mau ke tempat A, intuisimu tuh kayaknya jangan hari ini kamu mesti ke tempat B. Nah itu yang intuisimu yang mesti kamu dahulukan, karena itu panggilan semesta ya. Karena sesuatu hal itu jika memang kita seperti ada yang nyuruh gitu ya, seperti ada yang mendorong atau yang menunjukkan ya, artinya dari something happen yang pastinya itu baik buat kita ya. Siapa tahu kamu kayak ada panggilan, kayaknya kamu harus bertemu temanmu si A gitu, padahal temanmu yang lain ngajak ke tempat lain gitu, tapi kamu doronganmu kamu pengen ketemu si temanmu itu. Nah ternyata ketika kamu ketemu bisa aja dia nawarin pekerjaan, nawarin bisnis, atau memberikan informasi yang memang saat itu benar-benar kamu butuhkan gitu loh ya. Jadi akan ada panggilan, kamu mesti kemana hari ini, ada petunjuk. Oke. Pesan selanjutnya, dance with life ya, menari dengan kehidupan ini. Do something to change your energy. Lakukan sesuatu untuk merubah energi kamu. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa jenuh, ngerasa lelah jiwa raga, ngerasa bosan, ya kamu harus lakukan sesuatu hal yang bikin kamu happy. Entah itu hal-hal sederhana, ajak ketemu temenmu yang lucu-lucu ya, temenmu yang humoris, temenmu yang bisa menghibur kamu, ketemu ngeteh atau ngopi ya, supaya menghilangkan segala kejenuhan ya. Atau do something, kamu mau nonton gitu ya, nonton film, tapi kalau lagi jenuh, lagi boring, mendingan nontonnya komedi ya, jangan nonton yang galau-galau atau horor, itu ngaruh loh ke energi kamu, nanti kamu malah makin low vibrasi
ya. Jadi nonton yang lucu-lucu, yang bikin kamu ketawa, bikin kamu tuh bersemangat lagi, ya. Atau kamu pergi ke gym atau karaoke ya kalau kamu suka nyanyi. Pokoknya lakukan sesuatu yang bikin kamu energik lagi. Oke. Kita lanjut ya untuk energi hari ini. Ya. Seven of Platters. Jika selama ini kamu sudah merintis ya, mau itu karir, mau itu keuangan atau bisnis, nah finally kamu akan bisa memanen atau menuai hasilnya ya. Jadi kalau kamu udah lama nabung ya, akhirnya berasa nih, oh ternyata tabunganku udah banyak ya. Oke, aku bisa membeli barang yang udah lama aku idam-idamkan, atau akhirnya aku bisa melunasi ya hutang-hutangku dari hasil aku menabung. Nah, atau kamu merintis bisnis atau pekerjaan ya. Misalkan nih selama ini kamu udah door to door gitu ya, nawarin produk kamu, nawarin jasa kamu, istilahnya tuh kayak kamu udah nabung gitu loh ya, kamu punya database ya. Finally satu persatu akhirnya mengenal kamu, mengingat kamu, dan menggunakan jasa kamu atau membeli produk kamu gitu loh. Jadi apa yang kamu tanam akhirnya kamu menuai hasil ya. Jadi nggak ada satupun usaha yang mengkhianati hasil. Selama kita mau bergerak, kita mau berusaha, apalagi ketika kita benar-benar merintis dari bawah ya, pelan-pelan kita akan tuai hasilnya. Oke. Selanjutnya The Queen's Favor. Ada keberlimpahan rezeki. Nah, ini saling otomatis saling berkaitan ya. Dari hasil kerja keras kamu ya, membawa keberlimpahan atau kemakmuran. Ya. Oke, next lagi. Porter of Platters. Nah, ini juga terkait dengan cuan ya, cuan pekerjaan. Nah, ini 3 kartu terkonfirmasi cuan pekerjaan. Apa yang kamu rintis, apa yang kamu tanam, hasil kerja keras kamu ya, akhirnya membawa hasil, tidak sia-sia ya. Jadi dari kamu merintis dari bawah, dari nol, dari kamu bekerja keras ya, ibaratnya benar-benar yang dari bawah, pelan-pelan kamu merangkak sampai kamu menuai hasil ya hari ini. Oke. Next ya, Knight of Crowns. Hari ini aktivitas kamu bakalan satset gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kamu kerjakan hari ini berasa berlalu begitu cepat ya. Jadi kayak misalkan nih ada perintah gitu ya, kamu mesti bertemu si A ya, langsung kamu sana. Setelah itu kayak ada lagi kamu mesti ke tempat yang lain gitu ya. Intinya ada aktivitas hari ini yang kamu cukup hektik ya. Kalaupun ini kamu nggak mobile, maksudnya nggak keluar rumah atau nggak keluar kantor ya, di kantor atau di rumah pun kayaknya pekerjaan itu datang silih berganti dan kamu bisa cekatan untuk menyelesaikan itu semua ya. Oke. Yap, Two of Platter. Beberapa dari kalian hari ini ada dalam situasi mempertimbangkan atau juggling ya. Entah di sini kamu mempertimbangkan mau mengambil keputusan apa ya, ya atau tidak,
atau membuat satu pilihan, si A atau si B ya, atau membuat suatu pilihan berhenti atau terus. Nah ini ya, dalam kebimbangan ini ya, kamu mesti benar-benar andalkan intuisimu ya. Meminta pertimbangan itu orang lain ya, bisa dijadikan sebagai saran gitu ya, tapi keputusan tetap petunjuk yang jujur itu dari intuisi kamu sendiri ya. Oke, untuk pesan percintaannya. Yep. Twin flames, your passion ignites. Percintaanmu dengan seseorang hari ini begitu passionate, begitu bergairah, menggelora, menggebu-gebu. Wow, ini sinkron dengan energi Knight of Wands ya, satset. Begitu, gitu loh ya. Mungkin kayaknya sih beberapa dari kalian baru aja berbaikan ya, jadi kayak lagi hot-hotnya satu sama lain ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pesan malaikat hari ini. Ya. Spiritual growth ya. Sisi spiritual kamu semakin berkembang. Jadi kamu akan menjadi seseorang yang lebih sabar, lebih bijaksana, kemudian intuisi kamu juga semakin kuat, kamu juga semakin memantapkan visi misi hidup kamu ya, makin fokus dengan tujuanmu. Nah, beberapa mungkin ada yang memulai untuk bermeditasi, terus melakukan praktek loa gitu ya, rajin afirmasi, kemudian scripting, atau kamu visualisasi. Itu mungkin ya, itu ini ya, bagian-bagian dari LOA ya, Law of Attraction. Kemudian kamu juga makin ikhlas ya dalam menjalani kehidupan, apapun yang terjadi itu kamu makin ikhlas ya. Nah ini juga sinkron dengan perception ini tadi, makin bisa menghargai pendapat orang lain, nggak egois lagi gitu ya, menurunkan ego ya. Oke, yang terakhir ya untuk afirmasinya. Ya. Transformation. Nah ini sinkron dengan perkembangan spiritual, bahwa beberapa dari kalian saat ini sedang mengalami perubahan besar-besaran. Ibaratnya butterfly sebelum menjadi kupu-kupu yang indah itu kan menjadi kepompong ya. Menjadi kepompong tuh kan kayaknya jelek banget. Nah di situ kamu benar-benar diuji, ditempa ya, dan setelah kamu bisa melewati itu, kamu menjadi kupu-kupu yang indah gitu loh. Nah, part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Ya, kamu afirmasikan bagian dari transformasi aku atau kebangkitan spiritualku mungkin tidak nyaman ya, tetapi aku mempunyai kekuatan untuk melewati ini semua ya, pastikan itu. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik jadikan sebagai pengingat atau reminder untuk kamu antisipasi hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.